Halo rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan membahas satu hal mengenai karir yang secara tidak sadar membuat kita apa? Pikiran tiap hari, yaitu kecemasan karir, teman-teman semuanya. Kalau kita ngomongin masa depan karir, jujur lumayan tricky ya kalau bahas ini. Banyak dari kita sebenarnya lagi oke-oke aja, lagi ngejar mimpi, lagi berjuang. Tapi di satu sisi juga ada yang nggak oke-oke aja. Kelihatannya santai, masih kuliah, masih sekolah sosmed, masih sekolah, tapi di dalam kepala isinya kira-kira bakal apply di mana ya? Kira-kira bakal dapet kerja yang enak nggak ya? Kira-kira bakal sukses nggak ya? Dan ternyata perasaan ini bukan cuma kamu aja yang ngalamin. Kemungkinan banyak banget, terutama Gen Z. Tapi kenapa Gen Z? Kalau buat gambaran, Gen Z itu lahir dari 97 sampai 2012. Artinya usia sekarang itu tuh masuk ke fase remaja sampai dewasa awal. Mikirin kerja, pendidikan, masa depan, sosial, nikah terutama atau rumah. Menariknya, Gen Z juga masuk ke dalam kelompok angkatan kerja terbesar di Indonesia. Jumlahnya 40,3. Gak nanggung-nanggung, 40,3. Tapi ada satu fakta yang cukup mengkhawatirkan. Data itu menunjukkan bahwa Gen Z itu masih belum punya pekerjaan sekitar 4 juta orang. Dari usia 15 sampai 24 tahun itu masih nganggur. Dan 20%-nya masuk kategori not in employment, education, or training. Artinya udah gak kerja, gak kuliah, gak ikut pelatihan. Semangat membuja. Di titik ini, wajar banget kalau misal muncul rasa cemas soal masa depan. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai career anxiety atau kecemasan karir. Ini adalah kondisi di mana seseorang merasa takut, khawatir, dan gak yakin terhadap masa depan pekerjaannya. Biasanya nih muncul saat kita dihadapkan pada pilihan besar, kayak milih jurusan, cari kerja, atau nentuin arah hidup. Nah, salah satu hal yang bikin Gen Z rentan banget ngalamin hal ini adalah tekanan dari dunia digital. Sekarang informasi soal karir itu ada di mana-mana. Setiap hari kita lihat teman magang di perusahaan besar, orang lain udah punya penghasilan, bahkan ada yang kelihatan lebih sukses di usia yang sama. Akhirnya tanpa sadar, kita jadi sering membandingkan diri. Dan ini bisa memicu tekanan psikologis yang disebut sebagai tekanan digital. Masalah lainnya justru karena terlalu banyak informasi. Pilihan karir sekarang itu luas banget. Ada startup, corporate, freelance, content creator, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dulu nggak ada. Tapi ironisnya, semakin banyak pilihan justru makin bikin bingung. Kita jadi susah nih nentuin mana yang cocok buat kita. Ini disebut sebagai kebingungan informasi karir. Nah, selain faktor eksternal, ada juga faktor dari dalam diri kita. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang punya perencanaan karir yang lebih matang cenderung lebih siap menghadapi dunia kerja dan lebih rendah nih tingkat kecemasannya. Nah, sebaliknya juga, kalau kita belum punya gambaran yang jelas, rasa cemas itu bisa jadi lebih besar. Jadi, kalau dilihat secara keseluruhan, kecemasan karir pada Gen Z ini bukan muncul tanpa alasan. Ada kombinasi antara tekanan sosial, perkembangan zaman, dan juga kesiapan diri yang belum sepenuhnya terbentuk. Nah, pertanyaannya sekarang nih, sebenarnya ini semua normal nggak sih? Dan gimana cara kita ngadepinnya dengan lebih sehat? Di segmen berikutnya kita bakal bahas langsung dari sudut pandang ahli psikologi. Jadi kecemasan karir adalah rasa khawatir, bingung, dan takut yang muncul saat generasi Z ini memikirkan tentang arah karirnya atau mengkhawatirkan tentang pekerjaannya ke depan. Bisa jadi mereka memikirkan apakah aku mampu, apakah nanti aku berhasil, atau kemana seharusnya arah karirku berada. Gitu ya. Pemicunya banyak, ada banyak sekali tekanan sosial yang hadir pada generasi Z ini, terutama yang hadir dari media sosial. Tapi sebenarnya peluang di generasi Z dalam pilihan karir ini sangat luas dan sangat terbuka lebar, tapi di sisi lain juga berubah dengan cepat. Sehingga memunculkan satu tekanan unik bagi generasi Z dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, yaitu banyaknya pilihan karir, tapi mana yang kemudian menjadi pilihan karir yang paling aman.
Cara mengatasinya yang pertama adalah generasi Z harus mau jujur sama dirinya sendiri. Tanya ke dalam dirinya sendiri, sebenarnya apa sih yang menjadi pemicu dari kecemasan itu muncul? Apakah karena memang belum punya arah karir yang jelas, atau ada tekanan dari keluarga, mungkin ekspektasi orang tua, atau malah karena dirinya membandingkan dengan kesuksesan-kesuksesan yang ada di media sosial. Jadi silakan untuk jujur dulu. Yang kedua adalah aktif mengeksplorasi, jangan hanya pasif menunggu. Ikuti berbagai macam kegiatan, magang, volunteering, kemudian ikut berorganisasi, gabung dalam satu komunitas, dan memperbanyak jejaring, karena networking ini akan menjadi penting. Setelah itu silahkan mencari mentor, karena teman-teman generasi Z ini dengan belajar dari orang yang jauh sudah berpengalaman pada bidang yang diminati sama dengan apa yang diminati oleh teman-teman, itu akan jauh lebih berharga ketimbang hanya scrolling lewat internet. Selanjutnya silahkan bangun branding teman-teman, bangun kompetensi teman-teman melalui apa? Melalui pelatihan bisa, melalui networking yang dibangun dan berbagai kegiatan positif yang bisa teman-teman lakukan. Selanjutnya tentu saja menjaga diri teman-teman, ubah mindset teman-teman gitu, bahwa teknologi di era saat ini itu bukan ancaman. Meskipun kemudian banyak sekali karir yang berubah karena teknologi ini, banyak karir yang hilang tapi juga bermunculan profesi baru. Jadi silahkan berteman dengan teknologi ini. Jadikan teknologi sebagai peluang, bukan ancaman buat karir teman-teman semua. Oke, untuk generasi Z yang saat ini sedang dalam masa eksplorasi karir, jangan takut buat berbuat salah. Kamu nggak perlu tahu semua hal saat ini. Tapi teruslah bergerak, teruslah belajar, dan kamu akan paham mana yang akhirnya cocok buat kamu, mana yang akhirnya menjadi kebidangan kamu. Eksplorasi diri seluas-luasnya, dan juga satu yang paling penting adalah ketika kamu butuh bantuan, sadari itu, dan satu langkah ketika kamu minta bantuan itu bukan tanda gagal, tapi itu salah satu langkah cerdas yang kamu lakukan.